Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran daring matematika kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai fungsi komposisi. Perhatikan gambar. Di sini diberikan himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Kemudian di sini ada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian ada fungsi G yang memetakan himpunan B ke himpunan C. Kemudian ada fungsi H yang memetakan himpunan A ke himpunan C. Nah, misalnya diberikan fungsi F, yaitu F yang memetakan himpunan A ke B, kemudian fx-nya itu sama dengan Y, dan fungsi G yaitu memetakan himpunan B ke himpunan C dengan Fy itu sama dengan Z. Ya. Kalau komposisi fungsi F dan G itu kita dapat tulis sebagai GOF atau dibaca G bundaran F. Ya, ini adalah komposisi fungsi. Ini adalah lambang komposisi fungsi. Nah, jadi GOF ini adalah suatu fungsi yang ditentukan dengan aturan berikut. GOFX itu sama dengan G dalam Fx. Ya. Nanti lebih jelasnya di contoh. Dari gambar kita ketahui fungsi F itu memetakan A ke B dengan Y sama dengan Fx, ya kan? Kemudian fungsi G itu memetakan B ke C dengan Z-nya itu sama dengan GY. Sedangkan tadi Y kita dapatkan adalah sama dengan Fx. Berarti di sini Y-nya kita bisa ganti nilainya jadi Fx. Berarti di sini adalah G dalam Fx. Kita peroleh Z sama dengan G dalam Fx. Kemudian fungsi H itu A ke C dengan Z sama dengan Hx. Jadi fungsi X ya. Nah, di sini Z tadi itu sama dengan G dalam Fx. Sehingga kita peroleh Hx-nya itu sama dengan G dalam Fx gitu ya. Jadi kita cara mencari nilai fungsi Hx di sini itu kita dapat peroleh dengan cara komposisi GOF atau GFX. Gitu maksudnya. Ada sifat-sifat fungsi komposisi. Untuk sembarang fungsi Fx, Gx, dan Hx berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah tidak komutatif, yaitu FOGX itu tidak sama dengan GOFX. Jadi kalau kita balik ini hasilnya berbeda. Jadi tidak sama dengan. Kemudian yang kedua yaitu asosiatif, yaitu FOGOHX itu sama dengan kita bisa komposisikan dulu GOH-nya atau kita bisa komposisikan dulu FOG-nya baru kita komposisi dengan H gitu ya. Hasilnya sama. Kemudian yang ketiga terdapat fungsi identitas IX sama dengan X sehingga IOFX itu sama dengan FOIX sama dengan Fx. Nah, jadi sembarang fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas pasti hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Ya. Contoh. Diberikan fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat plus 1 dan Gx sama dengan 4 min x. Tentukan FOGX dan GOFX. Yang pertama FOGX. FOGX itu sama dengan F dalam Gx. Nah, di sini Gx-nya tadi sama dengan 4 min x. Berarti kita ganti Gx-nya jadi 4 min x. Sehingga jadi di sini F dalam 4 min x. Nah, fungsi F-nya ini kan yang ini. Fx-nya 3x kuadrat plus 1. Nah, caranya tinggal kita ganti nilai x di sini. Jadi 4 min x. Kan di sini x, di sini x. Kalau di sini x min 4 min x, berarti x-nya jadi 4 min x juga. Jadi di sini 3 dikali x kuadrat, jadi 3 dikali 4 min x kuadrat ditambah 1 ya. 4 min x kuadrat itu kan 4 min x kali 4 min x. 4 kali 4 16. 4 kali k min x min 4x min x kali 4 min 4x min x kali min x jadi plus x kuadrat tambah 1. Ini min 4x kurang 4x jadi min 8x. X kuadrat kita pindah ke depannya x kuadrat min 8x plus 16. 3 kita kalikan ke dalam jadi 3x kuadrat.
3 kalikan min 8 jadi min 24x. 3 kalikan 16 jadi 48. 48 tambah 1 jadi 49. Sehingga hasil dari f of gx sama dengan 3x kuadrat min 24x plus 49. Kemudian yang kedua, untuk g of fx. Nah, g of fx ini adalah sama dengan g dalam fx. Fx-nya kita ganti jadi 3x kuadrat plus 1. Oke, fungsi gx tadi adalah 4 min x. Di sini berarti nilai x-nya kita ganti jadi 3x kuadrat plus 1. Jadi di sini sama dengan 4 dikurang 3x kuadrat plus 1. Minnya kita akan ke dalam, jadi 4 dikali min 3x kuadrat, min kali plus 1 jadi negatif 1. 4 dikurang 1, 3. Hasilnya 3 dikurang 3x kuadrat. Oke, jadi hasil dari g of x sama dengan 3 min 3x kuadrat. Oke, paham? Sekarang contoh kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x plus 2 dan gx-nya sama dengan 2x min 4. Tentukan f of g3 dan g of f min 2. Oke, sekarang di sini bedanya adalah di sini ada nilainya x-nya. Di sini 3, di sini min 2. Nah, sehingga kalau sudah ada nilainya berarti kita dapatkan hasilnya nanti adalah angka, bukan fungsi ya. Oke, caranya sama ya. F of gx itu sama dengan f gx. Gx-nya kita ganti jadi 2x min 4. Jadi di sini f 2x min 4. Fx-nya sama dengan 5x plus 2. Berarti kita ganti x-nya jadi 2x min 4. Berarti 5 dikali 2x min 4 ditambah 2. 5 dikali 2x, 10x. 5 kali min 4, min 20. Min 20 tambah 2, jadi minus 18. Hingga kita peroleh 10x min 18. Untuk f of gx-nya. Nah, yang ditanya adalah f of g3. Berarti kalau f of g3, tinggal kita ganti x-nya jadi 3. Tadi f of gx sama dengan 10x min 18. Berarti jadi 10 dikali 3 dikurang 18. 3 kali 10, 30. 30 kurang 18, 12. Sehingga f of g3 nya sama dengan 12. Gitu ya. Untuk g of f min 2. Kita cari dulu g of fx-nya atau g fx. Fx-nya tadi 5x plus 2. Oke, berarti di sini menjadi g 5x plus 2. Gx-nya adalah 2x min 4. Berarti x-nya kita ganti jadi 5x plus 2. Berarti di sini 2 dikali 5x plus 2 dikurang 4. 2 dikalikan 5x, 10x. 2 dikalikan 2 positif 4. 4 dikurang 4, 0. Jadi tersisa 10x. Oke, sekarang kita cari nilai dari g of f min 2. X-nya kita ganti jadi negatif 2. Sehingga jadi 10 dikali min 2 atau hasilnya adalah negatif 20. Oke, sehingga kita peroleh nilai dari g of f min 2 adalah negatif 20. Oke, contoh ketiga. Diketahui fx sama dengan 5x min 1 dan f of gx sama dengan 10x plus 19. Tentukan gx. Oke, caranya kita tulis dulu nilai dari f of gx-nya. F of gx-nya tadi kan adalah 10x plus 19. Oke, di sini yang diketahui adalah fx. Kita disuruh mencari nilai gx-nya, ya. Fungsi komposisinya sudah kita peroleh, namun fungsi gx-nya belum ada. Nah, itu kita tentukan. Oke, f of gx itu kan adalah f dalam gx, ya kan? Oke. Dan di sini fx-nya itu sama dengan 5x min 1. Berarti kita bisa mencari nilai f gx dengan menggunakan fungsi fx. Di sini x, di sini gx. Berarti nilai x-nya kita ubah jadi gx, gitu ya. Kan fx sama dengan 5x min 1. Berarti kalau f gx berarti jadi 5 dikali gx dikurang 1. X-nya kita ganti gx, gitu ya. Jadi 5gx kurang 1 sama dengan 10x plus 19. Min 1 pindah sekarang jadi positif 1. 19 tambah 1, 20. Jadi 5g sama dengan 10x plus 20. Nah, di sini 5 dikali gx sama dengan 10x plus 20. Sehingga gx-nya itu sama dengan 10x plus 20 dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 20 bagi 5, 4. Sehingga kita peroleh fungsi gx-nya sama dengan 2x plus 4. Gini ya, paham kan? Nah, kita peroleh fungsi gx-nya. Nah, contoh terakhir, diketahui gx sama dengan x plus 4. Dan f of gx-nya sama dengan x kuadrat plus 8x plus 15. Tentukan fx. Oke, ini sama seperti contoh sebelumnya. Yang diketahui adalah fungsi komposisinya, yaitu f of gx-nya.
Namun di sini yang kita ketahui adalah gx-nya dan yang ditentukan adalah fungsi fx. Oke. Caranya kita tulis dulu fungsi f of gx-nya tadi adalah x kuadrat plus 8x plus 15. F of gx ini adalah f dalam gx. Oke. Nah, yang diketahui di sini adalah gx ya. Caranya kita misalkan dulu nilai dari x plus 4 ini. Ya. Kita misalkan, nah, kan gx-nya x plus 4, berarti kita ganti gx-nya jadi x plus 4. Jadi fx plus 4 sama dengan x kuadrat plus 8x plus 15. Nah, di sini yang kita ketahui, kita dapatkan adalah fungsi fx plus 4. Sedangkan yang kita harus tentukan adalah fungsi fx. Ya. Caranya kita misalkan nilai x plus 4-nya. Nah, di sini misalkan x plus 4-nya adalah a. Ya. Nah, jika a-nya sama dengan x plus 4, maka kita peroleh x-nya itu sama dengan a dikurang 4. Nah, di sini kita bisa mengganti nilai x plus 4 jadi a. Dan kita ganti nilai x di sini jadi a dikurang 4. Ya. Nah, kita peroleh jadi x plus 4 kita ganti a jadi fa. Kemudian x kuadrat kita ganti jadi x-nya jadi a min 4 jadi a min 4 kuadrat. 8x jadi 8 dikali a dikurang 4 ditambah 15. Nah, di sini kita kuadratkan a min 4 kali a min 4 jadi a kali a kuadrat min 4 kali a min 4a min 4 kali a kalikan min 4 min 4a min 4 kali min 4 plus 16. 8 kali a 8a 8 kali 4 min 32 ditambah 15. Dan itu jumlahkan min 4a dikurang 4a min 8a ya. Min 8a ditambah 8a habis. Sehingga kita perlu cuma a kuadrat. Kemudian 16 ditambah 15 31. 31 dikurang 32 hasilnya negatif 1. Nah, di sini kita peroleh fa-nya sama dengan a kuadrat dikurang 1. Nah, untuk mencari fx berarti tinggal kita ganti di sini nilai a-nya jadi x gitu aja. Kita ganti a jadi x, jadi fx sama dengan di sini juga kita ganti a-nya jadi x. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 gitu ya. Jadi kita peroleh nilai fungsi fx. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.